Oke, shalom, selamat malam teman-teman semua ya. Dengan kondisi tenggorokan yang tidak bersahabat, tetap harus kita masuk kelas ini. Malam hari ini tema kita tentang Yesus Hakim yang adil. Nah, ini satu tema yang sangat penting untuk kita semakin mengenal Yesus Kristus. Karena Yesus ini kan pusat atau sentral dari iman Kristen dan menjadi pusat dan sentral dalam berita Alkitab dan berita gereja sepanjang masa ya. Tapi ada catatan Yesus Kristus dalam Alkitab, menurut hemat saya, setelah saya coba membandingkan, bukanlah Isa Al-Masih di dalam Quran ya. Memang ada sedikit persamaan, walau di dalam persamaan itu terdapat perbedaan yang lebih banyak sekali. Dan perlu untuk diketahui bahwa Yesus hakim yang adil yang akan menghakimi semua manusia. Yang namanya manusia, maka akan dihakimi oleh Yesus. Itu ya, jadi dari sini kita harus merenung, kita harus sungguh-sungguh. Oke ya. Yang pertama, di sini saya pakai kata ada jika sepakat bahwa Isa Al-Masih. Ada kata jika sepakat ya. Bahwa Isa Al-Masih dalam Quran adalah Yesus Kristus dalam Alkitab. Maka dapat disebut bahwa Isa dalam Islam dengan Yesus di dalam kitab Kristen Alkitab. Itu sama-sama mengakui bahwa Yesus adalah hakim yang adil. Tapi kalau di dalam Alkitab itu menjelaskan dengan lebih jelas bagaimana Isa menghakimi, bagaimana Yesus menghakimi dan kuasanya bagaimana di situ ya. Tapi kalau di dalam saudara kita tidak ada penjelasan sedetail dari apa yang dijelaskan di dalam Alkitab dan itu hal yang wajar ya, hal yang wajar. Dan saya coba mengatakan bahwa tidak banyak data di dalam Quran tentang Isa Al-Masih sebagai hakim yang dianggap sama dengan Yesus. Sedangkan data Alkitab itu sangat jelas dan cukup untuk membuktikan Yesus sebagai hakim yang adil. Dan malam hari ini saya fokus kepada membahas Alkitab ya. Saya akan bahas Alkitab dan akan saya bacakan ayat-ayat dan teman-teman nanti akan melihat ayat-ayat yang saya tunjukkan dan teman-teman bisa merenungkan ya betapa dahsyatnya Yesus Kristus dalam keimanan Kristen ya. Bagaimana posisi Yesus ini sangat sentral dalam pengajaran kekristenan, pelajaran Alkitab. Itu tujuannya. Sedangkan data Alkitab itu sangat lengkap ya, saya katakan jelas bisa kita pahami, membuktikan bahwa Yesus sebagai hakim. Untuk Yesus atau Isa sebagai hakim yang adil, sebenarnya itu saya temukan ada di dalam hadis ya, hadis Sahih Muslim nomor 220 dan juga ada di dalam hadis Sahih Bukhari 2070 dan ada di beberapa hadis lain. Tinggal dibuka nanti kola.my.id, klik hadis Sahih Bukhari nomor 220, nanti di bawahnya itu akan ada ayat-ayat paralel atau hadis-hadis yang paralel yang berbicara tentang Isa sebagai hakim yang adil. Dikatakan begini di sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah yang jiwanya dalam tangan, yang jiwaku dalam tangannya. Sesungguhnya telah dekat masanya. Isa Al-Masih putra Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakim yang adil, akan dihancurkannya salib, dibunuhnya babi, dihapuskannya pajak, dan kekayaan akan melimpah ruah, sehingga tidak ada seorang pun lagi yang bersedia menerima pemberian. Hanya ini yang saya temukan ya. Nanti kalau teman-teman muslim atau teman-teman yang ada di room ingin menambah, ingin memperkaya wawasan kita tentang bagaimana sih posisi Isa sebagai hakim yang adil di dalam Islam, nanti bisa ditambahkan. Tapi beberapa hari lalu saya diskusi dengan mereka, dikatakan Isa akan datang di hari kiamat. Tetapi saya katakan hari kiamat itu aul kiamah, bahasa Arabnya artinya itu hari kebangkitan. Bumi memang dibinasakan, tapi semua manusia akan dibangkitkan. Tapi dikatakan mereka Isa justru mati di hari kiamat. Itu membuat pertanyaan, kalau Isa itu datang di hari kebangkitan, semua manusia dibangkitkan pada hari dia itu, tapi justru Isa yang mati,
Nah, itu menurut saya sesuatu hal yang bertentangan dengan hari kiamat itu sendiri ya. Tapi untuk sampai bagaimana nanti teman-teman muslim bisa menjelaskan kalau memang bisa menjelaskan. Tapi kalau tidak bisa menjelaskan ya sudah kita anggap aja jelas. Itu ya. Berdasarkan data tersebut maka saya katakan Isa Al-Masih di dalam kitab saudara kita muslim ini memang berbeda dengan Yesus Kristus di dalam Alkitab. Dan jikapun sepakat oknum ini sama, maka tetaplah posisi Yesus sebagai hakim yang adil dalam ajaran Alkitab Kristen sangat berbeda dengan Isa Al-Masih sebagai hakim dalam ajaran Islam. Kenapa? Karena di sini dikatakan akan menjadi hakim yang adil ya, menghancurkan salib, dibunuhnya babi, dihapuskannya pajak, dan kekayaan akan melimpah ruah. Ada pertanyaan-pertanyaan sebenarnya yang bisa ditanyakan dengan hal keadaan ini ya. Kalau di hari kiamat itu Isa datang, kok masih ada lagi dihapuskannya pajak, kekayaan melimpah ruah dan lain sebagainya ya. Oke lah. Tapi yang pasti dan tegas harus kita yakini bahwa Yesus satu-satunya hakim yang adil. Dalam catatan Alkitab yang menjadi hakim yang adil kita itu Yesus Kristus dan hanya satu-satunya ya. Tidak ada para nabi atau tokoh dalam catatan Alkitab atau sejarah yang disebut sebagai hakim yang adil pada akhir zaman. Tidak ada. Jadi dari sini saya katakan percayalah kepadanya dan ikutlah segala ajarannya. Jangan mau dikibuli oleh manusia yang terdakwa. Jadi kalau statusnya masih terdakwa nanti dia pada saat Yesus Kristus datang di akhir zaman maka nggak boleh mengibuli kita. Tetapi kalau memang dia hakimnya yang memutuskan surga dan neraka, maka itu harus dan layak untuk kita ikuti tanpa keraguan sedikit pun. Berikut saya akan bacakan beberapa ayat di dalam Alkitab, bukti-bukti bahwa Yesus hakim yang adil. Saya akan bacakan. Karena Alkitab ini dibacakan, direnungkan, dipahami, direnungkan, diimani, diserahkan hidup kepada Yesus, dan diberitakan, maka Alkitab ini akan mengubah ya. Yohanes 5, 22, 23. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Perhatikan di sini ada kata, telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Artinya apa? Bahwa otoritas Yesus dalam menghakimi itu langsung dari Bapa di surga. Jadi memang melalui Yesus inilah Bapa di surga menyatakan seluruh karyanya kepada kita. Maka Yesus Kristus ini kan puncak daripada pewahyuan Allah kepada manusia. Allah yang imanen menjadi Allah yang transenden. Allah yang transenden menjadi Allah yang imanen di dalam kehadiran Yesus Kristus. Jadi perhatikan di sini telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, kepada Yesus. Tujuannya apa? Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutusnya. Ini catatan penting yang harus dipahami bahwa penghakiman telah diserahkan oleh Bapa di surga kepada Yesus. Dengan demikian, maka kita harus memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Yesus. Bahkan penghormatan kita kepada Bapa, kita nyatakan di dalam penghormatan kita kepada Yesus. Itu jelas sekali di sini. Jadi sungguh betapa mengerikan kehidupan manusia yang mau atau menghinakan Yesus atau merendahkan Yesus atau menentang apa yang dikerjakan dan diajarkan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Itu sungguh sangat mengerikan ya, sangat mengerikan sekali. Kemudian Yohanes 5, 23-30 dikatakan, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Jadi jelas. Hampir semua ayat-ayat ini menegaskan bahwa Bapa menyatakan penghakimannya kepada manusia melalui Yesus Kristus. Dan Yesus katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Sebenarnya kalau kelompok kaum Wanes ya membaca ayat ini sebenarnya mereka merenung ya.
Karena di sini ada yang memberikan dan ada yang menerima. Yang memberi Bapa, yang menerima Yesus. Jadi jelas sekali bahwa Bapa dengan Yesus itu dibedakan walau dalam hakikat keilahian dan karyanya tidak terpisah. Kenapa dikatakan dalam hakikat ilahi? Karena Yesus firman. Kenapa dalam hal karya tidak bisa dibedakan? Karena seluruh karya Yesus adalah karya Bapa. Karena Yesus itu menyatakan seluruh kehendak Bapa itu. Ini ayat-ayat, saya akan baca banyak. Teman-teman disimak aja, nanti kita akan melihat data-data Alkitab yang sangat banyak berbicara tentang Yesus sebagai hakim. Yohanes 8 ayat 15-16 dikatakan, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Kalau di dalam 2 ayat tadi dikatakan Bapa menyerahkan penghakiman itu kepada Yesus, namun di dalam ayat ini dikatakan oleh Yesus, tetapi aku bersama Dia yang mengutus aku. Jadi benar-benar penghakiman Yesus ini tidak main-main. Karena ini benar-benar otoritas yang Bapa limpahkan kepada Yesus. Sesuai dengan Matius 28 ayat 18, perkataan Yesus sendiri, kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini berbicara juga penghakiman. Kemudian kita lihat di dalam surat-surat Perjanjian Baru Paulus ya, Roma 2 ayat 16, hal itu akan nampak pada hari bina mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Perhatikan di sini ya. Bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi. Jadi Allah menyatakan penghakiman itu melalui Yesus. Di dalam catatan Alkitab, satu-satunya yang dinyatakan sebagai nabi, manusia atau utusan yang memiliki otoritas yang sangat tinggi itu hanya Yesus. Hakim yang adil ya. Musa dan lain sebagainya tidak menjadi hakim manusia di akhir zaman. Tapi Musa hanya menjadi hakim bagi bangsa Israel selama perjalanan di padang gurun. Bahkan Musa pun ketika menghakimi itu atau mengadili bangsa Israel waktu itu masih membentuk tim. Ada tim kecil, ada tim besar. Hal-hal yang sulit baru diserahkan kepada Musa. Artinya Musa sendiri nggak bisa menghakimi bangsa Israel atau mengadili bangsa Israel selama perjalanan di padang gurun. Tetapi Yesus Kristus, semua manusia, dia yang menjadi hakimnya. Artinya penghakiman Yesus ini benar-benar hakim yang luar biasa ya. Musa saja untuk bangsa Israel yang diperkirakan jumlahnya hampir 2 juta waktu itu karena laki-laki 600.000 ya. Berarti sekitar 2 juta lah kalau dihitung totalnya manusia, laki-laki, perempuan, anak-anak, ibu-ibu, dan bapak-bapak. Itu sekitar 2 juta, Musa nggak bisa. Tetapi Yesus manusia yang sudah miliaran, dia yang hakimnya satu-satunya. Kemudian 1 Korintus 4 ayat 4-5, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang dirancanakan di dalam hati. Jadi benar-benar sekali ya, penghakiman Yesus itu tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapannya. Sekecil apapun, di dunia manapun disembunyikan, tetap akan ditunjukkan, tetap akan dinyatakan oleh Yesus. Oleh karena itu, kita dianjurkan atau diharuskan oleh Paulus supaya kita tidak menjadi hakim bagi sesama kita. Tapi kita menjadi berkat, menjadi terang, pembawa damai, pembawa sukacita, pembawa berkat-berkat yang datang dari surga kepada semua orang. Berkat-berkat ilahi itu. Di situ. Jadi penghakiman Yesus katakan di sana, juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Semua akan disingkapkan oleh Kristus pada kali kedatangan yang kedua. Sungguh luar biasa. Saya masih tunjukkan ayat-ayat yang banyak. 2 Timotius 4 ayat 1-2. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati. Jelas. Jadi mau hidup dia sekarang atau mati, tetap Yesus yang menghakimi.
Jadi kembali lagi kita merenungkannya, betapa mengerikannya kehidupan manusia-manusia yang membenci Yesus, menghujat Yesus, merendahkan Yesus. Jadi kalau mereka mendengar ini, kalian harus memikirkan ulang akhir hidup kalian atau perjalanan hidup kalian di dunia ini. Karena kalian akan berhadapan dengan Yesus yang kalian rendahkan, yang kalian hina, yang kalian tolak karya ajaran dan semua janjinya. Itu ya. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Jadi tugasnya di sini apa? Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah. Tegor dan nasihati. Artinya begini. Kita semua akan berhadapan dengan Yesus sebagai hakim yang adil. Namun selama masih ada kesempatan, sebelum penghakiman itu dinyatakan di akhir zaman, maka kita harus memberitakan Injil. Makanya teman-teman, kita tidak boleh jemu-jemu memberitakan Injil. Beritakanlah Injil kapanpun, dimanapun, kapanpun, dimanapun, siapapun. Ya, kapanpun artinya bicara waktu. Ya, kapan, siang, malam, pagi, petang, kita harus bisa memberitakan Injil. Dimanapun, di desa, di kantor, di pergaulan, di sekolah, di kampus, ya, siapapun, mau profesor, doktor, kalkulator bocor, kita harus beritakan Injil. Mau dia setingkat ulama atau apapun, kita harus berani memberitakan Injil. Kenapa? Karena mereka akan berhadapan dengan Yesus. Jangan sampai Yesus hadir sebagai hakim yang menghukum. Tetapi kita rindu Yesus hakim sebagai pribadi yang memberikan mereka mahkota kehidupan. Itu yang harus kita tahu. Jadi makanya kita di dalam media sosial ini atau di dalam dunia maya ini sangat gigih untuk bicarakan Injil hampir 24 jam satu hari ya. Pagi sampai siang orang Indonesia yang mengerjakan. Malam sampai pagi gantian di sana mengerjakan. Semua. Kenapa? Karena kita tahu bahwa semua manusia ini akan berhadapan dengan Yesus sebagai hakim yang adil. Sekali lagi saya ingatkan, kita rindu semua manusia berhadapan dengan Yesus sebagai hakim yang memberikan mereka mahkota di surga. Jangan Yesus menjadi hakim yang menghukum mereka untuk masuk neraka. Itu sangat mengerikan. Makanya dikatakan oleh Paulus di sini ya, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Beritakan Injil. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Mengapa Paulus di dalam ayat ini memberikan pesan sampai dikatakan dengan sungguh-sungguh kepadamu, kepada Timotius. Dan kita sekarang melanjutkan apa pesan Paulus kepada Timotius. Karena sungguh mengerikan kalau sampai jatuh ke tangan Yesus sebagai hakim yang adil, yang menghukum di neraka. Mengerikan sekali. Tetapi kalau kita di tangan Yesus yang memberikan mahkota kehidupan, sungguh mulia, sungguh bangga, sungguh senang sekali. Jadi giatlah kita untuk beritakan Injil dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Kita bersyukur Indonesia ini masih boleh kita memakai TikTok, memakai YouTube, memakai Zoom untuk beritakan Injil. Kalau sampai ada negara yang melarang kita memberitakan Injil, waduh, kita semakin kerja berat lagi kita itu ya. Yakobus 4 ayat 11 sampai 12. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Hanya satu pembuat hukum dan hakim, yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Jadi kita mau memilih yang mana? Mau diselamatkan masuk surga atau dibinasakan di neraka bersama iblis untuk menderita selama-lamanya terpisah dari Allah? Hanya satu pembuat hukum. Hukumnya apa? Yesus sudah memberikan hukum itu. Hukumnya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, titik. Nggak ada tambahan. Artinya final, hanya Yesus. Itu hukumnya. Dan Yesus akan bertindak berdasarkan hukum itu. Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia hidup. Walaupun ia sudah mati, itu hukumnya. Akulah roti hidup. Akulah air hidup, kata Yesus. Akulah terang dunia, kata Yesus. Akulah gembala yang baik, kata Yesus. Itu semua sudah hukumnya. Jadi tidak ada lagi hukum. Jadi karena hanya ada satu yang membuat hukum, dan hukum itu sudah dinyatakan, dan hukum itu nanti menjadi landasan untuk menghakimi semua orang, maka saat ini tugas kita beritakan Injil. Ya, jangan sampai manusia-manusia ketemu dengan Yesus, tapi untuk membinasakan. Tetapi biarlah Yesus bertemu atau mereka bertemu dengan Yesus, tetapi sebagai penyelamat yang membawa kepada hidup kekal masuk kerajaan surga. Luar biasa ya. Kita lihat lagi Ibrani pasal 10 ayat 30-31. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Artinya ngeri benar apa? Kalau sampai jatuh ke dalam penghakiman untuk dihukum. Makanya selama masih siang, selama masih ada waktu, mari kita giat untuk terus beritakan Injil. Kita beritakan Injil dan kita rindu banyak orang berjumpa dengan Yesus sebagai hakim yang memberikan pahala, bukan hakim yang memberikan penghukuman di neraka. Di situ makanya beritakan Injil, jangan jemu-jemu. Sebagaimana Paulus katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Tapi banyak orang Kristen sekarang ini kata tidaknya dihapus. Celakalah aku jika aku memberitakan Injil, katanya. Akhirnya dia takut, dia di rumah, dia hanya tidur-tidur saja. Ibrani 12:22, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada seroh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi Allah menyatakan penghakiman semuanya melalui Yesus Kristus. Itu sangat jelas. Masih banyak ayat-ayatnya. Saya akan bacakan supaya melalui ayat-ayat yang saya bacakan dalam Alkitab ini, orang makin mengerti tentang Yesus sebagai hakim yang adil, sehingga tidak ada keraguan untuk percaya pada Yesus, dan tidak ada keraguan untuk memberitakan Yesus, dan tidak ada keraguan untuk membanggakan Yesus, memuliakan Yesus sebagai Mesias penyelamat yang sudah Allah berikan bagi kita. 1 Petrus 1:17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Artinya apa? Kita harus memberikan rasa hormat yang tertinggi kepada Allah. Maka kita harus mengasihi Allah yang sudah menyatakan diri melalui Yesus Kristus. Itu yang harus. Jadi penghormatan kepada Tuhan Allah di surga itu harus melebihi penghormatan segala apapun. Saya jadi teringat kepada siapa itu? Kepada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Bagaimana ketika mereka diberikan kesempatan untuk mereka lebih taat kepada dewa-dewi atau kepada raja, apa yang mereka katakan? Sekalipun Tuhan yang kusembah tidak sanggup melepaskan kami, tetapi kami harus menegaskan, kami tidak akan menyembah patung dewa itu sampai mereka dimasukkan ke dalam api yang bernyala-nyala. Daniel dimasukkan ke lubang yang tempatnya singa yang sangat lapar. Kenapa? Karena disinilah mereka mengatakan bahwa rasa takut akan Tuhan lebih tinggi daripada rasa takut akan diri sendiri, daripada rasa takut akan dunia atau siapapun. Kenapa? Karena mereka tahu siapa yang mereka puji, siapa yang mereka sembah, yaitu Allah Bapa di surga yang mewahyukan dirinya melalui Yesus Kristus sebagai hakim yang adil, yang mulia dan perkasa. 1 Petrus 2:23,
Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ini berbicara tentang bagaimana Yesus ketika disalibkan menyerahkan semua kepada Bapa di surga yang menghakimi dengan adil. Walaupun Bapa itu telah menyerahkan penghakiman dan pengadilan itu kepada Yesus. 1 Petrus 4 ayat 5-6. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tidak ada manusia yang tidak mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Yesus. Semua akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Yesus. Kita bersyukur kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita untuk kita mendapatkan mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan dari Yesus Kristus, penguasa, penebus, dan pemilik hidup kita. Ya, itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Oke, mudah-mudahan masih ada ayatnya. 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai daripada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahan dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah. Yakobus 1, Yudas 15. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu orang kudus hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Saya baca lebih cepat. Wahyu 16 ayat 7. Aku mendengar misbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar adil segala penghakimanmu. Perhatikan di sini ada kata benar adil segala penghakimanmu. Tidak ada yang tidak disingkapkan, tidak ada yang tidak ditunjukkan. Semua terang benderang di hadapan Sang Hakim Adil, yaitu Yesus Kristus. Wahyu 20:12, dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Wahyu 20:17, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi jelas sekali ya, Yesus hakim yang adil yang menghakimi manusia yang hidup maupun mati. Ini satu keadaan yang mengerikan bagi mereka yang jatuh ke tangan Yesus untuk dihukum dan dibinasakan. Tetapi suatu kebahagiaan dan sukacita bagi kita yang sudah ditebus, yang masuk untuk menikmati kerajaan surga. Karena itu kita harus tetap setia, kita harus tetap sungguh-sungguh berbakti, dan kita harus memberitakan kebenaran dan kebesaran Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadi kalau ditanya kapan penghakiman dimulai, kalau saya membaca ada buku tadi, buku teologi mengatakan penghakiman telah terjadi contoh pada masa Allah menghakimi Lucifer dan malaikat yang jatuh. Sebenarnya sudah terjadi ya. Allah menghakimi dengan air bah pada zaman Nuh. Allah menghakimi pada zaman Babel. Kemudian Allah menghakimi Israel dengan penawanan ke Asyur dan ke Babel ya. Asyur dan Babel. Ini penghakiman. Tetapi Paulus juga menegaskan bahwa penghakiman telah terjadi pada masa kini. Dikatakan dalam Roma 1 ayat 18, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Apa yang diajarkan oleh Paulus ini merupakan kelanjutan dari ajaran Yesus. Jadi sebenarnya ketika saya coba belajar di dalam Alkitab, kapan sih penghakiman itu terjadi? Apakah nanti terjadi hanya ketika Yesus datang kali yang kedua? Saya menemukan rupanya saat ini terjadi penghakiman. Bahkan saya katakan saat Injil diberitakan, maka saat itulah penghakiman telah dimulai. Di sini ya, coba kita lihat ini Yohanes 12 ayat 47-48. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Perhatikan di sini,
Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi sebenarnya ketika Injil diberitakan, penghakiman sudah terjadi. Ketika orang membuka hatinya, maka Injil itu menyelamatkan. Tetapi ketika orang menolak Injil, maka dia sudah pasti mendapat hukuman. Jadi dari sini saya mengatakan begini. Ketika Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ketika berita itu disampaikan, maka saat itu penghakiman itu sudah terjadi kepada orang yang mendengar. Ketika dia menerima, berarti dia sudah ada jaminan untuk masuk kehidupan yang kekal. Ketika dia menolak, berarti dia sudah memilih untuk dibinasakan. Artinya di sini perkataan Yesus, ajaran Yesus, dasar penghakiman sudah dimulai, dan itu nanti terus akan terjadi sampai akhir zaman, di mana penyataan dari penghukuman itu secara sempurna dinyatakan, di mana penyataan berkat surgawi itu dinyatakan secara sempurna akan dinyatakan. Jadi ketika Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup, itu sudah terjadi di masa kini. Makanya ketika kita belajar orang mati, itu langsung kedua tujuan. Ada ke paradisos, ada ke abisos. Begitu orang itu mati, tidak mampir kemana-mana, tapi langsung ke paradisos, langsung ke abisos. Ini dua tempat yang berbeda. Paradisos tempat orang saleh, abisos tempat penderitaan, penyiksaan, menantikan penyiksaan selama-lamanya atau keterpisahan neraka. Di situ. Jadi penghakiman itu tidak berbicara tunggu dulu kedatangan Yesus yang kali kedua. Penghakiman itu sedang terjadi saat Injil diberitakan. Makanya ketika orang mati, begitu dia mati, sudah diputuskan oleh hukum itu sendiri bahwa dia abisos dan paradisos. Makanya kita harus memberitakan Injil ini. Sangat-sangat kasihan kalau sampai orang jatuh ke dalam abisos penderitaan yang akan masuk di neraka untuk menderita selama-lamanya. Sangat kasihan sekali. Sangat mengerikan ya. Jadi Yesus memiliki otoritas untuk menghakimi, itu sudah pasti. Dan ia menghakimi sesuai dengan perbuatan mereka. Semua orang tanpa terkecuali akan mati. Baik yang hidup akan berada di bawah penghakiman Allah. Di hadapan tata putih yang akbar, kitab-kitab akan dibuka dan orang yang tidak percaya akan dihakimi. Tetapi di sini dikatakan catatan dari orang tidak percaya berkaitan dengan kesalahan mereka di hadapan Allah dan mengapa mereka tidak layak untuk hidup yang kekal. Dan tujuan mereka adalah lautan api, itulah neraka yang pada dasarnya disediakan untuk setan dan malaikat-malaikatnya. Jelas ya? Jadi orang-orang yang tidak percaya itu akan dihakimi. Tetapi penghakiman mereka adalah akan menunjukkan kamu tidak layak untuk masuk hidup yang kekal karena ini. Waduh, karena kamu nggak percaya Yesus, maka kamu tidak layak masuk surga, ditunjukkan. Orang percaya juga dihakimi. Semua kita harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ada yang tidak mendapat upah. Pekerjaan mereka akan dibakar karena motivasi mereka salah. Ada masuk surga tapi nggak ada upahnya. Tapi ada yang hidup berkualitas dan akan diupahi sesuai dengan perbuatan mereka juga. Ini kebenaran ya. Jadi penghakimannya, kalau yang masuk surga dihakimi untuk mendapatkan pahala. Tapi ada juga yang nggak dapat pahala kalau di dalam 1 Korintus 3, 14, 15 dan pasal 4, 15. Tetapi hidup kekristenan yang berkualitas, itulah yang mendapat upah apa dari perbuatan mereka. Jadi jelas sekali ya. Saya tidak lanjut lagi apakah premil, apakah posmil, atau apakah amil, atau mil-mil yang lain. Saya tidak masuk ke sana, karena itu sudah masuk nanti kepada perbedaan. Itu kembali kepada keinginan masing-masing. Saya hanya menegaskan bahwa Yesus hakim yang adil, Yesus yang menjadi penentu masuk surga, masuk neraka. Jadi jangan main-main kepada Yesus. Khususnya untuk para penghujat Yesus, yang merendahkan Yesus, yang membenci Alkitab, Anda harus hati-hati. Ingat, kamu akan berhadapan dengan Yesus.
Kamu berhadapan dengan Yesus, menjadikan Yesus sebagai penyelamat, atau kamu berhadapan dengan Yesus, menjadikan Yesus sebagai hakim yang menghukum dirimu untuk masuk neraka. Tentukan pilihanmu saat ini. Oleh karena itu, sebagai kata penutup, ikutlah kepada hakim yang adil, percayalah kepada ajarannya, percayalah kepada karyanya, percayalah kepada janjinya, dan hidupilah janji kebenaran-kebenarannya, supaya kamu mendapat pahala mahkota kehidupan di dalam kerajaan surga. Jangan lagi kamu percaya kepada yang terdakwa, kepada manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa atas dirimu. Jangankan atas dirimu, atas dirinya pun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Akan keselamatannya pun dia tidak tahu. Jangan lagi percaya kepada orang-orang seperti itu. Kalaupun katanya hebat, katanya begini, katanya semua itu. Tapi faktanya adalah Yesus yang akan menghakimi. Faktanya adalah Yesus sudah di surga. Faktanya adalah Yesus terkemuka di bumi dan di surga. Itulah hakim yang adil, yang harus dipercaya, yang harus diikuti. Dia masuk surga. Itu yang bisa sampaikan untuk teman-teman malam hari ini. Kiranya apa yang kita bicarakan ini menjadi berkat, dan biarlah semua orang kagum, hormat, cinta kepada Yesus. Selama masih ada waktu ini, mari kita terus memberitakan Injil, supaya manusia-manusia ketemu dengan Yesus sebagai hakim yang adil untuk memberikan mahkota kehidupan. Bukan ketemu dengan Yesus, hakim yang adil, yang memberikan penghukuman di neraka bersama dengan iblis. Ingat, neraka itu diciptakan untuk setan dan malaikat-malaikatnya, bukan untuk manusia. Kalau sampai ada manusia masuk neraka, berarti karena hidupnya sama dengan setan. Jadi manusia-manusia yang suka mengikuti kelakuan-kelakuan yang bertentangan dengan kelakuan Yesus, kehidupan Yesus, ajaran Yesus, bertobatlah sebelum kau dihakimi oleh Yesus, dibinasakan di neraka selama-lamanya. Demikian yang bisa sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita teman-teman. Silakan ditambahkan untuk mempertajam dan memperdalam materi diskusi kita atau belajar kita malam hari ini. Shalom. Luar biasa. Terima kasih, Bro Erben. Ya, sudah ada 2 orang yang mengangkat tangan nih, Bro Erben. Coba kita sapa aja ya. Bu Aisyah. Bu Aisyah, silakan Bu Aisyah. Jangan Bu Aisyah dong. Shalom, Pak Erben, Gurunda, shalom. Ya, shalom, Tante. Iya, shalom, shalom. Oke. Tadi kan ada bahas Isa nih, Omre ya. Gurunda, saya mau nanya dulu Gurunda. Sama nggak sih Isa dengan sama nggak sih Isa dengan Yesus gitu loh Gurunda? Karena di dalam gereja kemarin pun ketika saya ibadah, saya masih mendengar pendeta menyamakan antara Isa dan Yesus gitu loh. Bagaimana pandangan Gurunda terhadap Isa dan Yesus? Gitu Gurunda, silakan. Gini ya, kalau dikatakan sama, tidak sama. Jadi ya kita lihat gini ya, ibaratnya puzzle gitu ya. Kalau kita bicara puzzle betul ya, puzzle namanya. Nah itu puzzle. Ibaratnya kalau puzzle itu ada 1000, yang kita ketemu sama mereka itu hanya 2. Jadi sangat jauh sekali. Iya. Kenapa sangat jauh sekali? Kita berbicara nubuatan tentang Yesus dengan nubuatan tentang Isa, beda di situ ya. Tapi kita mulailah dulu dari mamanya. Nama mamanya udah pasti beda karena beda suku. Ini sesuatu hal yang sukar kita untuk memahaminya. Kalau dikatakan mereka Maryam saudara Harun, bukan Harun yang di dalam kitab Keluaran. Sekarang pertanyaannya, Harun yang mana? Ya itu masalahnya. Coba kalau Harun yang mana itu di dalam Quran. Harun yang ada di dalam Quran itu setahu saya, ya Harun saudara Musa, saudara Maryam. Nggak ada lagi yang lain. Yaitu yang kedua, tempat kelahirannya, 1 dekat pohon korma, 1 di kandang domba. Apa maknanya lahir di pohon korma? Nggak ngerti kita. Kalau Yesus lahir di kandang domba jelas.
itu menunjukkan bahwa Yesus anak domba Allah. Jadi kelahirannya itu sudah menjadi sebuah tipologi tentang kematiannya sebagai anak domba Allah. Banyak sekali. Yang berikut arti namanya Isa. Apa arti nama Isa? Sampai sekarang saya belum tahu. Kalau Yesus artinya apa? Penyelamat atau juru selamat. Atau Allah menyelamatkan. Udah beda. Kemudian kita masuk. Isa dapat kitab waktu kecil. Yesus nggak pernah dapat kitab yang baru ya. Kalau Yesus belajar kitab suci ya kitab Taurat. Dan kitab para nabi dipelajari Yesus. Waktu Yesus sekolah mulai dari tahap pertama sampai tahap rabi. Yesus belajar. Kalau mereka dapat kitab, tapi jejaknya pun nggak tahu. Nah, di situ. Yang kemudian, kehidupan Yesus dengan kehidupan Isa berbeda. Kehidupan Yesus diberitakan, dia sekolah, dia gelarnya rabi, ada napas kencang. Tapi kalau Isa nggak ngerti kita, nggak ada jejak-jejak historinya, bagaimana dia, apakah rabi atau bagaimana. Baru yang berikut ya, mujizatnya. Mujizat Isa di dalam kitab mereka ada memang disebutkan tapi nggak dijelaskan apa makna mujizat, apa nilainya, mengapa terjadi, tujuannya apa, nggak kita lihat dampaknya apa, nggak ada kalau kita lihat di mereka. Kalau di Alkitab jelas ketika dikatakan Isa apa Yesus melakukan satu mujizat ini, ada loh latar belakangnya, ada tujuannya, ada nilainya, ada maknanya, ada dampaknya, semua itu ada. Kemudian kita bicara kematian, Yesus mati dia, betul-betul benar mati dia. Tapi Isa nggak mati dia. Yesus dikuburkan, dimakamkan. Ya Isa enggak, beda sekali ya. Kemudian Yesus bangkit, mengalahkan maut. Yesus mati mengampuni dosa, menebus manusia. Yesus bangkit mengalahkan maut. Mereka nggak ada itu. Kemudian Yesus naik ke surga, Isa juga naik ke langit. Tapi perbedaannya lagi, Isa ngapain di langit sana? Nggak ngerti kita. Sampai sekarang saya nggak ngerti ngapain Isa di sana. Tapi kalau Yesus jelas, Yohanes 14 ya, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, jelas. Jadi Yesus di surga sana jelas sekali pekerjaannya. Kemudian Isa akan datang di akhir zaman, menjadi hakim yang adil, membunuh babi, mematakan salib, dan apa itu bayar cicing, nggak ada lagi, hapuskan. Ah itu kan. Baru kalau Yesus jelas menjadi hakim yang adil, menjadi raja segala raja. Jadi berbeda sekali ya. Berbeda sekali. Belum lagi nanti arti Al-Masih dengan arti Kristus beda. Al-Masih pengusap. Sedangkan Kristus yang diurapi menunjuk 3 jabatan. Imam, Raja, dan Nabi. Lalu gelar-gelar Isa di dalam Quran itu juga sedikit ya. Gelarnya apa aja? Gelarnya Al-Masih. Habis itu Nabi utusan. Selain itu nggak ada lagi. Kalau di Alkitab banyak sekali gelar-gelar Yesus. Anak Allah, anak manusia, anak domba Allah. Apalagi dikatakan apa terang dunia, gembala yang baik, pokok anggur, air hidup. Apalagi pintu. Banyak sekali. Akulah pintu kata Yesus kan. Banyak. Guru, rabi, tuan, kurios. Mereka nggak ada itu. Jadi saya sarankan gini ya. Kalau saya berpandangan gini. Biarkanlah kita hargailah teman-teman kita muslim ini. Allahnya baru, malaikatnya baru, nabinya baru, kitabnya baru, yaitu baru dinyatakan kepada nabi yang baru, Nabi Muhammad, dan tidak ada hubungan dengan kitab kita, dengan keyakinan kita. Biarlah, nggak apa-apa kita hidup bertetangga dengan mereka, nggak apa-apa. Kita saling menghargai saja di situ. Tapi tetaplah saya katakan berbeda semuanya ya. Berbeda. Persamaannya yaitu hakim yang adil, tapi di dalam persamaan itu nggak detail gitu ya. Mungkin itulah dulu penjelasan saya, soalnya tenggorokan ini makin serak-serak juga, minum aku. Silakan. Ya, minum dulu Bro Erwin, minum dulu. Ya memang sudah pasti ya teman-teman saudara-saudara sekalian bahwa Isa dan Yesus itu dua pribadi yang sangat jauh berbeda ya. Kalaupun dipaksa untuk sama, kenapa nama Yesus itu dirubah jadi Isa? Saya kalau keluar negeri, nama saya tetap Bray. Ya, mau ke Australia, mau ke Jepang, mau ke Jerman, mau ke Amerika, tetap namanya Bray. Loh ini kok Yesus dirubah jadi Isa? Piyeto sama dengan Maria, kok jadi Mariam?
ini sebenarnya siapa ini? Ya, yang diserupakan atau siapa kita nggak tahu. Baik. Yang berikutnya adalah tadi Bu Aisyah udah cukup ya? Sudah cukup jelas ya? Iya, udah cukup jelas sih. Tapi mungkin Udah cukup ya, Bu? menurut saya secara pribadi, kayak untuk terus menyatakan Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa, ya harus terus kita lakukan. Karena di dalam gereja-gereja sendiri masih terus menyatakan Isa adalah Yesus gitu. Jadi mungkin tugas yang cukup lah buat para apologet, tetap semangat lah ya. Shalom. Oke, Nanti terima ajarin aja kasih. Pak Pendetanya, Bu Aisyah. Nanti Oke, berikutnya ada... nanti kasih video ini sama dia. Potong videonya khusus pertanyaanmu, kasih Mungkin sama Pak Pak Pendetanya. Pendeta. Coba tanggapi dulu Pak Nah, Pendeta. Kalau dia butuh materi nanti kita kasih. Ini loh. iya, iya. Kalau enggak suruh masuk Zoom-nya aja Mungkin biar coba Pak dia. Pendetanya nggak belajar Islamologi juga kali. Ah iya itulah itu. Belajar Kristologi. Iya itulah. Oke. Baik, berikutnya Bro Juni silakan. Ya, Bro Juni. shalom teman-teman, shalom Pak Erben. Wah, luar biasa nih respon dari penonton ya. Suaranya sempat dipertanyakan, bener nggak sih ini Pak Erben? Bro Erben bener nggak sih? Wah, suaranya. Jadi teman-teman, tenggorokannya narasumber kami saat ini, Pak Erben lagi berat gitu, ada radang sedikit. Doakan ya teman-teman supaya pembicara kita ini bisa lekas pulih. Dan satu, aku mau menambahkan aja untuk teman-teman Muslim, ketika sakaratul maut, kenapa yang didoain selalu Al-Fatihah? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kenapa selalu? Pengharapannya ke siapa? Kalian selalu teriak, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini sudah jelas loh, Yesus itu jalan dan kebenaran dan hidup. Gak usah ragu-ragu, teman-teman yang Muslim, yuk terima Yesus. Ya, undang dalam doa kalian. Kalau kalian sedang berbeban berat, sedang ada dalam masalah, dalam keputusasaan, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, teman-teman. Dan rasakan kuasanya. Ya, itu aja. Terima kasih, Bro Bre. Oke, siap. Jadi hanya kasih pendapat ya, Bro Jun. Ya, Bro Erben, ini kan kalau kita observasi ya di dalam sebuah pembacaan Alkitab, itu biasanya menggunakan 4W dan 1H ya. Ada what, ada who, when, where, dan how. Nah, tadi saya sudah mendengarkan penjelasan dari Bro Erben itu what-nya udah, where-nya sudah, ya when-nya juga sudah, lalu who-nya juga udah pasti itu. Nah, sekarang tinggal how-nya nih, Bro Erben. Bagaimana sih caranya Tuhan Yesus itu menghakimi? Apakah sama seperti di dunia ini, masuk dalam sebuah pengadilan, lalu ada jaksa, ada hakim di situ, atau gimana, Bro Erben? Bisa minta tolong dijelaskan, Bro. Makasih. Bagaimana cara Yesus mengadili gitu ya? Yang aku baca ada namanya kitab, tercatat semua di sana. Tapi kitabnya itu seperti apa? Belum ada fotonya, Bro. Jadi nggak bisa aku jelaskan. Karena waktu Yohanes ketemu melihat itu nggak difoto dia atau nggak digambar dia kayak gimana. Jadi susah aku menjelaskannya. Yang pasti tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh dia karena dia kan maha tahu lah. Semua ada di situ. Jangan pula nanti ditanya kalau ada catatan berarti pelupa lah itu. Perlu dicatat katanya pula nanti kan repot kita. Karena kitab Wahyu ini kan kitab dengan penuh simbolis, jadi susah saya. Bagaimana caranya? Yang pasti dia akan menghakimi dengan kekuasaan dan kemuliaan. Nantilah kita lihat ya. Pokoknya masuk surga lah kita. Hanya dua pilihan. Haleluya. Mau dihakimi untuk dihukum atau dihakimi untuk mendapatkan pahala mahkota.
Bukan masuk surga. Masuk surga itu sudah ditentukan begitu mati, sudah ditentukan ya. Masuk surga atau enggak, Iya. sudah ditentukan Iya, loh. iya. Jadi penghakiman Yesus itu nanti tidak lagi berbicara masuk surga, masuk neraka. Berbicara tentang penghukuman atau mahkota. Itu aja. Iya. Iya. Nah, Siap. karena begitu mati langsung Firdaus, Abisos. Yesus datang, yang di Firdaus masuk ke surga, yang di Abisos masuk neraka. Masuk neraka. Nah, tapi penghakimannya kalau yang di Abisos itu kamu tidak boleh masuk surga karena ini. Set. Ah, udah. Pergi kau, kan. Iya. Setahu saya hanya begitu, bro. Lebih Baik. dari situ saya tidak tahu. Yang penting nanti Nah, oke. sama-sama lah kita lihat ya. Mudah-mudahan Iya, nanti siap. bro ada di sampingku. Baru nanti kau bilang lah. Haleluya. Nanti kau bilang lah. Inilah dulu pertanyaanku itu. Kau bilang. Iya, oke. Baik. Oke, Bro Erben, sebenarnya pertanyaan ini pun sebelum saya masuk ke sini memoderatori acara kita malam ini, saya sempat berbicara sama seorang mualaf ya. Mungkin Bro Erben juga tahu, namanya Mary Jane. Jadi dia sampaikan bagaimana sih Tuhan menghakimi. Lalu saya sampaikan juga, kalau pertanyaannya bagaimana itu rahasia Allah ya, rahasia Tuhan. Tapi clue-nya untuk menuju ke sana kita tuh diberitahukan secara terbuka gitu ya. Tapi bagaimana caranya di sana dia menghakimi ya kita nggak tahu karena itu tidak dibuka. Ya, jadi lebih baik kita persiapkan diri kita gitu daripada harus cari tahu, kepo mengenai bagaimana Tuhan cara menghakimi ya. Lebih bagus kita menuju ke sana yang kita persiapkan ya. Salah satunya tetap jaga kesetiaan ya, setia terhadap perintah Allah, setia kepada percaya akan Allah ya, setia sampai Tuhan datang kedua kalinya. Pokoknya semuanya kesetiaan. Semua bicara kesetiaan. Iya, intinya Dan kan jangan takut. masalah Ya. cara menghakimi itu kan urusan Yesus, bagian dia itu. Bagian Iya. kita adalah mempersiapkan diri untuk menghadap penghakiman itu. Betul. Oke. Yes. Iya, itu aja. Baik, Jadi makanya selama ada kesempatan ini, yang pertama kita harus tetap cinta Yesus ya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun pedang di atas, talenan di bawah, leher di tengah, harus tetap cinta Yesus. Iya. Nah, itu. Tetap Yang setia kedua, cinta Yesus. jangan hanya cinta Yesus, tapi cintai juga jiwa-jiwa yang terhilang itu. Makanya kita stay terus dalam penginjilan secara online, karena ini bisa menjangkau orang di kamarnya pun bisa dijangkau, gitu. Iya, orang sekarang itu di kamarnya pun bisa dijangkau lewat Injil melalui TikTok, melalui YouTube, melalui yang lain-lainnya itu ya. Oke, bro, lanjut, bro. Oke, luar biasa. Kalau gitu saya ini aja nih, terima kasih nih ke Bro Erben soal Yohanes 5 ayat 22-23. Setelah saya pikir-pikir benar juga nih, ini juga salah satu ayat yang menguatkan kita bahwa Trinitas itu sudah jelas gitu ya. Pernyataan Trinitas itu jelas bahwa Bapa tidak menghakimi siapapun, ya, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Artinya ada dua objek yang berbeda gitu. Iya, kalau betul, udah menyerahkan gitu, betul ya? Iya, betul. Itu Jadi gini, bro. Ya. Setelah saya belajar ya gitu ya, orang tidak akan bisa memahami Alkitab kalau tidak memahami ajaran Trinitas dengan benar. Itu yang pertama. Karena saya pernah di posisi itu. Jadi saya dulu pernah berpikir bahwa Yesuslah Bapa itu sendiri. Jadi dulu saya sempat punya pemahaman kalau di rumah Bapak, kalau di kantor Bapak, kalau di rumah Bapak, di kantor Pak, kalau di pesta Om gitu ya. Tapi umumnya sama. Jadi waktu menciptakan dia Bapak, menyelamatkan dia Anak. Waktu dia mendiami, menghiburkan, dia Roh Kudus. Tapi umumnya satu. Saya pernah di situ. Tapi jujur, saya nggak bisa jelaskan Alkitab dengan pemahaman itu. Alkitab itu menjadi bertempur dan berperang. Akhirnya saya belajar.
Awalnya dulu saya mengerti itu, saya ketemu satu buku yang judulnya Yesus Bukan Tuhan, tulisan Romo Daniel, untuk menjawab ada seorang Kristen masuk seberang Islam. Dan bagaimana seorang Kristen itu masuk Islam dibuat dalam satu buku yang tujuannya menyerang iman Kristen. Dan Romo Daniel menjawab itu, dikupas semua dialog-dialognya itu, dijelaskan. Dan saya baca buku itu. Dari situlah saya banyak belajar, saya pelajari. Akhirnya saya bisa memahami Alkitab dengan benar. Dan bisa saya mengajar Alkitab dengan benar. Karena saya punya prinsip gini ya. Ketika kita memiliki satu pemahaman dan itu membuat Alkitab menjadi bertentangan, maka kita yang salah. Oleh karena itu kita harus berbenah diri, kita harus memperbaiki diri. Kita udah pasti salah. Tetapi saya telah memahami tentang siapa sebenarnya Yesus Kristus, hubungannya dengan Bapa, siapa Roh Kudus, hubungannya dengan Bapa. Maka saya lihat Alkitab itu memang benar-benarlah hanya bisa dipahami secara baik dan benar kalau seseorang punya pemahaman tentang ajaran Tritunggal itu dengan benar. Itu intinya saya lihat. Yes, betul. Jangan-jangan saya pernah berpikir gini, jangan-jangan memang bukan satu, ya, tapi itu bekerja berdasarkan fungsional. Oh iya, ada. Yang satu-satu ini kan, iya, kalau kita perhatikan dari Perjanjian Lama, yang Sabellianisme ya, itu, Sabellian, iya Sabellian namanya. Iya betul. Jadi memang setialah kepada Trinitas ya, Allah Bapa, Allah, Putra, dan Roh Kudus. Yes. Nah ini saya repotnya gini nih bro. Oneness itu kan percaya Tuhan Yesus. Itu di hari penghakiman posisinya gimana itu ya bro? Ya, termasuk percaya. Sesatkah dia sehingga? Ya pertanyaannya gini bro. Yesus yang mana? Karena Yesus yang di dalam Alkitab udah mengakui aku diutus oleh Bapa. Tapi mereka bilang Yesus itulah Bapa itu sendiri. Berarti bukan Yesus yang di Alkitab dong itu bro. Oh beda ya. Oh iya dong. Yesus katakan bahwa dia ada di surga, Bapa juga ada di surga. Mereka bilang Yesuslah Bapa itu sendiri yang di surga. Itu udah bukan Yesus yang lain. Maka dia katakan di surat Yohanes itu ya, Antikris itu menyangkal Bapa maupun anak, jelas. Tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, jelas. Jadi ya ini ya saya harapannya si Malikil itu segera sadar. Karena saya pernah di pemahaman seperti itu kan. Jadi aduh, jangan lama-lama lagi lah di situ. Kasihan kalian. Benar teman-teman ya, saudara. Kalau kita membaca Alkitab, jangan lupa kita minta hikmat dulu kepada Tuhan. Karena iblis itu tipu muslihatnya luar biasa loh. Menggunakan akal kita, hati, dan mulut kita. Bahkan mata kita pun dipakainya. Jadi hati-hati. Ya, jangan sampai dan cara kita bertukar pikiran melalui orang yang menjadi tempat kita bertukar pikiran pun itu harus dilihat juga gitu ya. Apakah pemahaman Alkitabnya dia mumpuni apa tidak gitu. Jangan terlalu cepat gitu. Iya. Baik, ada teman-teman yang mau bertanya? Sebelum saya bertanya. Silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya? Atau mau menambahkan, boleh? Iya, silakan. Dari pengajaran ini. Ditambahkan aja lah supaya makin kaya toh. Iya. Gue boleh? Oh ya, silakan. Silakan. Ya mengenai Isa ini sih ya untuk orang Indonesia jangan terlalu goblok-goblok banget. Karena kenapa? Cari Alkitab bahasa Arab. Ada nama Isa nggak? Gitu. Kalau namanya Isa nggak ada, jadi jangan ngemis-ngemis Isa itu Yesus. Gitu. Jadi udah diajarin kafir Belanda untuk ngerti sekolah dan ngerti huruf. Dan disekolahin dari kecil sampai tua, ya jangan begonya dibawa mati, udah itu aja. Luar biasa.
Saya kalau udah Bro Panda yang bicara mah deg-degan terus saya nih. Sarkasnya ngeri, bos. Iya. Padahal ini pengajaran. Oke lah. Baik, ada lagi teman-teman yang mau ditambahkan atau bertanya, silakan. Ada? Yohanes 8 ayat 16 juga berkata bagus loh Bro Erben ya. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku, berarti Bapa. Tidak seorang diri, berarti dua orang dong. Ya kan? Ada dua objek. Luar biasa ya. Ya inilah nih. Para teman-teman kita yang sahabat-sahabat kita tuh yang sempat berpikiran bahwa Allah itu Bapa, Tuhan itu Bapa, Roh Kudus itu Bapa, please deh. Come on guys. Open your mind ya. Yuk kita diskusikan. Karena gini, pada dasarnya kami ini umat Tuhan itu tidak mau ke surga sendirian. Ya. Kami mau kita semua ke surga gitu. Jadi yuk kita bareng-bareng gitu loh menuju surganya Allah gitu ya. Surganya Yesus. Iya, ya. Oke. Bro Erben ini nggak ada yang mau nanya, kayaknya udah jago semua nih soal penghakiman nih. Minggu depan temanya apa lagi Bro Erben? Tema minggu depan sudah lihat disiapkan lagi. Belum Belum. Disiapkan ya. Oke, masih rahasia ya. Baik, sudah tidak ada lagi nih yang mau bertanya. Sayang banget nih kalau kesempatan yang baik ini disia-siakan untuk bertanya. Memang waktu juga sudah jam 8 lewat ya. Tidak ada, benar? Baik, silakan Bro Erben untuk closing statement. Lalu nanti Bro Erben sendiri yang tutup dalam doa ya Pak. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti seri malam hari ini. Mohon maaf ini suaranya nggak kayak biasa, tapi masih bisa didengar baik. Oke, jadi intinya sekarang adalah mari kita percaya bahwa Yesuslah Hakim yang adil. Dan mari kita beritakan kebenaran supaya semua orang masuk ke surga bersama dengan kita. Jangan sampai mereka, saudara-saudara kita, mungkin keluarga kita, sampai bertemu dengan Yesus, tetapi pertemuan itu sebagai pertemuan untuk mendapatkan penghukuman di neraka. Tapi jadikanlah saudara-saudara dan keluarga kita bertemu dengan Yesus untuk menerima mahkota, kehidupan mahkota kemuliaan. Karena kita hidup setia dan sungguh-sungguh di matanya selama kita ada di dunia ini. Kita akhiri seri pelajaran kita malam hari ini, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh sharing, kami boleh belajar bersama untuk mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, firman-Mu sendiri yang hadir dalam rupa manusia untuk menyatakan seluruh kehendak dan rancangan-Mu bagi kami. Dan Engkau berikan kepadanya kuasa untuk menghakimi manusia yang hidup dan yang mati. Bapa, kami rindu supaya semua orang yang mendengar pengajaran ini bertumbuh dalam iman, sungguh-sungguh menjadi pribadi yang berbakti dan mengabdi pada Tuhan. Untuk mereka-mereka yang belum percaya Yesus, namun mendengarkan juga apa yang kami perbincangkan saat ini. Bapa, Engkau berkati, Engkau tolong, supaya mereka juga boleh mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Berkati kami orang-orang Kristen yang mendengar, supaya kami memberitakan berita ini. Berkati mereka yang belum percaya, supaya mereka sadar dan insaf dan mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus, jalan satu-satunya untuk keselamatan. Terima kasih, berkati WFM menjadi berkat, menjangkau, memberitakan berita keselamatan kepada seluruh penjuru bumi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.